Halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya Aditya Budi dalam ASP Talks. Bagi sobat semua yang baru pertama kali menemukan video ini, jangan lupa klik subscribe dan klik tanda loncengnya supaya sobat semua tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Sobat semua pasti pernah mendengar mengenai financial freedom, yaitu kondisi di mana kita sudah mencapai kebebasan finansial. Kebebasan finansial dapat kita capai apabila semua aset investasi yang kita miliki dapat menghasilkan dan menghidupi kita walaupun kita sudah tidak bekerja lagi. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan dan membahas mengenai beberapa kelas menuju financial freedom dan beberapa tingkatan untuk menuju financial freedom. Bagi sobat semua yang belum melihat video tersebut, saya sarankan untuk melihat terlebih dahulu video tersebut. Link mengenai video tersebut juga saya sertakan pada deskripsi video ini. Sekarang saya akan mengajak sobat semua untuk membahas mengenai perhitungan persiapan dana dan aset investasi yang kita butuhkan untuk mencapai financial freedom. Pastikan sobat semua menonton video ini sampai akhir. Beberapa hal utama yang akan sangat menentukan dana pensiun kita adalah usia kita saat ini, target usia pensiun, inflasi, bunga atau imbal balik investasi, dan biaya hidup yang diinginkan pada saat kita pensiun. Pertanyaannya, berapa sih uang yang perlu kita kumpulkan supaya kita tidak perlu bekerja lagi pada saat pensiun? Ada salah satu pendekatan yang cukup terkenal dan bisa kita gunakan, yaitu The 4% Rule. The 4% Rule adalah konsep perhitungan dana pensiun yang diteliti oleh seorang financial advisor dari Amerika bernama William Bengen. Konsep ini populer setelah dipublikasikan dalam bentuk artikel yang berjudul Choosing a Sustainable Withdrawal Rate. Konsep The 4% Rule mengajarkan bahwa pada saat pensiun kita harus bisa mengatur gaya hidup kita dan biaya hidup kita maksimal sebesar 4% dari aset investasi yang kita miliki. Secara matematis sederhana bisa kita jelaskan sebagai berikut. Apabila pengeluaran biaya hidup tahunan kita sebesar 4% dari aset investasi kita, maka aset investasi yang perlu kita persiapkan adalah sebesar 1 dibagi 4% dari pengeluaran biaya hidup tahunan kita, atau setara dengan 25 kali pengeluaran biaya hidup tahunan. Supaya lebih dipahami, kita ilustrasikan pengeluaran biaya hidup tahunan Leon adalah 120 juta per tahun, atau setara dengan 10 juta per bulan. Maka aset investasi yang perlu dikumpulkan oleh Leon untuk mencapai financial freedom adalah sebesar 25 kali 120 juta rupiah, yaitu sebesar 3 miliar rupiah. Namun sobat, jangan lupa bahwa angka tersebut adalah angka di tahun ini, yang pastinya akan menyusut di tahun-tahun yang akan datang pada saat kita pensiun. Untuk mendapatkan angka yang sesuai dengan tahun kita pensiun, maka kita perlu memperhitungkan faktor inflasi. Apa itu inflasi? Sederhananya, inflasi adalah penurunan nilai mata uang dikarenakan adanya kenaikan harga barang. Sebagai contoh, harga satu bungkus mie instan pada tahun 2000 adalah Rp500. Sementara pada tahun 2022 adalah Rp2.500. Apabila sobat semua memiliki uang Rp10.000 dan dibelanjakan mie instan pada tahun 2000, akan mendapatkan sebanyak 20 bungkus mie instan. Sementara apabila uang tersebut Anda belanjakan di tahun 2022 hanya akan mendapatkan 4 bungkus mie instan. Sebagai informasi, berdasarkan data Bank Indonesia, inilah tingkat inflasi tahunan di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Apabila kita rata-rata dalam 10 tahun terakhir, tingkat inflasi di Indonesia adalah 4,12%. Setelah sobat semua memahami cara perhitungan aset investasi yang dibutuhkan untuk mencapai financial freedom dan inflasi, maka mari kita panggil kembali Leon untuk melanjutkan dan melakukan simulasi. Leon saat ini berumur 30 tahun dan memiliki cita-cita untuk bisa pensiun di usia 50 tahun. Kita asumsikan tingkat inflasi di Indonesia secara flat sebesar 5% dan pengeluaran biaya hidup tahunan Leon adalah 120 juta per tahun. Maka berdasarkan data tersebut, nilai aset yang perlu dipersiapkan oleh Leon supaya bisa mencapai financial freedom sesuai yang diharapkan adalah sebesar 7,9 miliar rupiah. Pertanyaannya, berapakah tabungan yang perlu disisihkan oleh Leon setiap bulannya supaya pada saat pensiun dapat memiliki aset investasi sebesar 7,9 miliar? Supaya kita bisa menghitung, perlu kita pahami dulu konsep time value of money. Time value of money mengajarkan bahwa nilai uang dari waktu ke waktu akan berbeda-beda.
ada 5 faktor penting dalam konsep time value of money, yaitu future value atau FV, yaitu nilai mata uang di masa depan. Present value atau PV, yaitu nilai masa kini dari uang. Payment atau PMT, yaitu aliran kas yang diterima atau dikeluarkan setiap tahun. Interest atau I, yaitu suku bunga investasi, dan time atau N, yaitu jumlah tahun investasi. Berdasarkan konsep The 4% Rule dan Time Value of Money, kita dapat menganalisa nilai aset investasi yang dibutuhkan oleh Leon untuk mencapai financial freedom pada usia 50 tahun sebagai berikut. PMT Leon sebesar 120 juta rupiah per tahun. Present value Leon sebesar 25 kali PMT, yaitu sebesar 3 miliar rupiah. Future value Leon sebesar 7,9 miliar rupiah. Tabungan rutin yang dibutuhkan oleh Leon adalah sebesar 138,9 juta rupiah per tahun atau setara dengan 11,5 juta rupiah per bulan. Apabila sobat semua memiliki rencana financial freedom yang sama dengan Leon dan merasa bahwa menabung sebesar 11,5 juta rupiah per bulan cukup berat, maka sobat semua dapat melakukan beberapa penyesuaian seperti mengurangi target pengeluaran biaya hidup tahunan, atau memperpanjang target usia pensiun supaya bisa memiliki lebih banyak waktu mempersiapkan aset investasi yang dibutuhkan. Atau bisa melakukan investasi pada instrumen investasi yang memiliki bunga atau imbal balik yang lebih besar. Namun perlu diingat bahwa semakin besar bunga atau imbal balik yang dijanjikan, maka akan ada pula resiko yang lebih besar. Bagi sobat semua yang ingin mendapatkan file kalkulator perhitungan financial freedom, silahkan komen di kolom komentar dan tuliskanlah alamat email sobat semua. Saya akan mengirimkan file tersebut melalui email dan pastinya akan sangat membantu sobat semua dalam membuat perencanaan mencapai financial freedom. Saya sarankan sobat semua mulai memetakan aset investasi dalam 3 kelompok. Kelompok 1 adalah aset investasi jangka pendek, atau bisa juga kita sebut sebagai dana darurat. Dana darurat ini biasanya sebesar minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan kita, bahkan ada yang menganggarkan sampai dengan 12 kali pengeluaran bulanan. Aset investasi yang masuk pada kelompok ini biasanya memiliki bunga yang tidak terlalu tinggi, sekitar 1% sampai dengan 5%, namun aman dan mudah diuangkan seperti tabungan dan deposito. Kelompok 2 adalah aset investasi jangka menengah. Aset investasi kelompok ini biasanya memiliki bunga yang lebih besar dan masih cukup likuid, namun tidak bisa diuangkan sewaktu-waktu. Beberapa bentuk aset investasi pada kelompok ini adalah obligasi, reksadana pendapatan tetap, atau P2P lending. Saat ini bunga aset investasi ini berkisar 6% sampai dengan 10%. Kelompok 3 adalah aset investasi jangka panjang. Aset investasi kelompok ini memiliki resiko yang cukup besar, namun untuk jangka panjang akan memberikan imbal balik hasil yang jauh lebih besar dari aset investasi dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Beberapa bentuk aset investasi pada kelompok ini adalah properti, reksadana indeks, maupun saham blue chip seperti BCA. Percaya atau tidak sobat, kita semua akan memiliki target dan kebutuhan dana pensiun yang berbeda-beda. Namun satu hal yang pasti sobat, dan ini pasti akan terjadi, semakin cepat dan semakin dini sobat semua mempersiapkan perhitungan dana pensiun, maka sobat semua akan semakin cepat mencapai financial freedom. Setelah sobat semua menonton video ini dan mendapatkan file kalkulator perhitungan financial freedom dari saya, maka sobat semua bisa mulai melakukan perhitungan dan perencanaan financial freedom secara smart, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Saya doakan semoga sobat semua segera mencapai financial freedom. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dibagikan kepada saudara dan orang terdekat di sekitar kita, dan jangan lupa komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan sampai jumpa di video kita berikutnya.